Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada. Kalau kita datang kepada Tuhan, selalu minta kepada Tuhan untuk memberikan kita kasih karunia Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk menjaga kita, menyanggupkan kita, sehingga kita bisa memancarkan akan kehidupan Kristus kepada orang lain juga. Bagaimana kita mau belajar dari hal-hal yang sudah Tuhan bagikan kepada kita, biar kita dapat mempelajarinya dengan sepenuh hati kita, biar kita dapat belajar bagaimana kehidupan kita penuh rasa syukur, penuh kegembiraan akan kasih karunia Kristus itu sendiri. Pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya, tapi sebelumnya saya mengundang semua pemirsa, kita boleh mengambil kesempatan untuk kita membaca dan merenungkan akan firman ini. Kita akan masuk dalam judulnya, yaitu bersukacita saat anak yang hilang kembali. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Sedikit saja yang diimpikan anak muda priang dan tidak berakal budi itu ketika ia keluar pintu gerbang rumah ayahnya, tentang kerinduan yang terdapat dalam hati ayahnya. Tatkala ia menari-nari dan berpesta dengan kawan-kawan yang seperangai dengan dia, sedikit yang dipikirkannya mengenai bayang-bayang yang telah menimpa rumahnya. Dan sekarang dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kedatangannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh, bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, lama dan lemah lembut. Ini adalah cerita sang anak bungsu yang keluar dari rumah bapaknya dan membawa harta warisannya. Dia berfoya-foya dengan harta yang dia miliki. Dia meminta kepada bapaknya, "Berikan saya harta warisan." Jadi ayahnya, bapaknya itu memberikannya. Setelah itu dia pergi jauh dari rumah itu. Kita tahu ceritanya saudara-saudara, bagaimana pada saat tertentu, saat yang dimana ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, disitulah dia dapat melihat kembali. Orang upahan di rumah bapakku begitu berlimpah makanan, sedangkan aku di sini mati kelaparan.
bahkan aku makan sisa-sisa makanan binatang. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita selalu mengingat akan rumah kita. Ingatlah rumah kita, ya. Jangan jauh daripada rumah kita, karena rumah kita ialah Tuhan sudah mempersiapkan itu untuk kita nikmati, ya. Jangan sekali-kali kita keluar, ya, tanpa seizin orang tua kita. Jangan sekali-kali kita keluar karena alasan yang berbeda, ya. Kita melihat kembali dengan makan makanan sisa binatang, dia dapat mempelajari, ya, bahwa saya telah berdosa, ya. Saya selalu memikirkan akan kepentingan pribadi saya sendiri, ya. Saya selalu memikirkan akan kepribadian saya sendiri, pribadi saya sendiri dibanding rumah, ya. Biarlah kita selalu utamakan rumah kita, ya. Utamakan orang-orang yang ada di rumah kita, baru kita utamakan, ya, kehidupan kita, ya. Jangan kita selalu mementingkan akan pribadi kita sendiri, ya. Kita tidak mau mementingkan akan orang lain, ya. Bisa kita ambil pelajaran, ya, dari firman ini, ya. Biarlah kita selalu dapat berbagi, biar kita selalu dapat meminta Tuhan untuk memberikan kita suatu keyakinan, ya, suatu ketekunan dalam pengharapan kita, ya. Jangan kita seolah-olah kita sudah punya yang sudah diberikan orang tua kepada kita, kita malah membuatnya itu tidak wajar. Kita malah membuatnya itu semaunya kita, ya. Biar kita dapat pergunakan apa yang sudah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, ya. Cerita si anak bungsu ini sangat luar biasa untuk kita pelajari dalam kehidupan kita, ya. Ada 3 hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, ya, sama seperti anak bungsu ini, ya. Yang pertama ialah ingatlah rumahmu. Rumah kita ialah tempat kita untuk berteduh, untuk kita melayani, ya. Yang kedua ialah kita bangkit, ya. Kita menyadari akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka kita bangkit dan mengakuinya kepada Tuhan kita. Saya telah berdosa, saya telah berbuat jahat terhadap Engkau, ya. Jadi pada waktu dia kembali ke rumah itu, sang ayahnya, ya, telah memerintah untuk mempersiapkan, ya, jubah dan sepatu, bahkan cincin. Sehingga ketika dia sampai di rumah, ya, baju jubah itu dan sepatu dan cincin itu, ya, langsung diberikan kepada anaknya itu, ya. Kasih Bapa itu sama untuk kita, tidak pernah berubah. Tapi kita yang mengambil jalan kita sendiri, jalan yang tidak benar, ya, jalan yang selalu memikirkan tentang kehidupan kita, jalan yang selalu memikirkan akan keegoisan kita sendiri tanpa kita memikirkan orang lain, ya. Dari dengan satu kesempatan ini kita dapat belajar lagi dan pahami, ya. Kasih dapat melihat jauh, bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya.
Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia lama dan lemah lembut. Ya. Sang ayah merindukan anaknya untuk kembali ke rumah. Ya. Dari jauh saja dia sudah melihat akan bayangannya, sehingga dia katakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjamu akan anak bungsu ini. Ya. Jadi ayah itu tidak akan membiarkan orang merendahkan dan mengejek kesengsaraan anaknya dan pakaiannya yang compang-camping. Ia menanggalkan jubahnya yang besar dan megah dari badannya sendiri dan mengenakan ke tubuh anaknya yang hina. Lalu pemuda itu terisak-isak dalam pertobatan sambil berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayahnya merangkulnya ke sisinya dan membawanya pulang. Tiada kesempatan diberikan kepadanya untuk memohon tempat seorang hamba. Ia adalah anak yang akan dihormati dengan segala sesuatu yang dapat diberikan oleh seisi rumah itu, akan dihormati dan dilayani oleh hamba lelaki dan perempuan. Setelah menyadari akan semua perbuatan yang dia lakukan, yang dia perbuat, dia malah berbalik. Ya. Jadi katakan, dia bangkit, ya, dan mengakui akan kesalahan atau dosa yang dia sudah lakukan. Ya. Saya telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Ya. Dia mengakui akan kesalahan yang dia lakukan. Begitupun juga dengan kita. Mari kita bangkit untuk mengakui akan kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kita kesempatan lagi untuk bertobat. Ya. Dan dia katakan, ya, tadi saya katakan bahwa ada 3 hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah ingatlah rumah kita. Yang kedua ialah mengakui, bangkit dan mengakui akan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga ialah melayani. Ya. Tentu di waktu kita kecil, apapun yang kita minta pasti dilayani. Ya. Tetapi yang awalnya dilayani, terakhirnya menjadi melayani. Ya. Dia berbalik dari semuanya itu dan dia mau melayani dengan sepenuh hatinya. Ya. Sangat luar biasa akan anak bungsu ini. Ya. Begitu kesalahan yang banyak dia buat, dosa yang banyak dia lakukan, dia datang kepada bapaknya dan mengakui semuanya. Dan akhirnya dia mau melayani sama seperti bapaknya. Ya. Satu kesempatan lagi saudara-saudara untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari demi hari. Ya. Biar kita dapat melayani dengan sepenuh hati kita. Ya, Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Seri Membina jilid 5 halaman 151. Ya, sangat menarik. Bapaknya menjemput anaknya dengan hal-hal yang istimewa. Ya, betapa senangnya, betapa rindunya sang ayah menunggu akan kedatangan anaknya, akan kepulangan anaknya ke rumah mereka. Ya, sangat luar biasa. Ya,
setiap apa yang dulu kita minta, setiap apa yang kita mau pasti diberikan, ya. Dan pada akhirnya kita juga dapat merasakan hal itu, dan kita mau melayani, bukan dilayani, ya. Tuhan menerima kita apa adanya, ya. Tetapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya, asalkan kita mau percaya, asalkan kita mau menuruti akan perintah-perintahnya, ya. Setiap jalan yang kita ambil, biarlah kita meminta Tuhan bantu kita untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini adalah nasihat firman Tuhan, biar kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita melalui pelajaran si bungsu ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.